Saya muridnya Salim Syadiri. Saya minta kalau mau perang saya paling depan. Saya kalau iman mau perang, ya, kalau iman mau perang duel sama saya, ayo satu lagi. Kita di tengah pemukiman tenang dulu ya. Bukan minta, kita cuma menyerahkan, mau dicabut nggak ini? Kalau dicabut ya udah selesai. Ya, usir aja bang. Ajak dulu. Klarifikasi dulu. Cabut. Yusuf ya, Yusuf ya. Udah siapa yang minta? Terakhir mau dicabut. Kita tahu nama kita habis di pundak ini ada BBC, ada BBC, ada baik. Tolonglah. Dulu apa lagi? Mana Haji? Sudah lilis. Mana tuh? Ini ya. Ini dah. 800 sudah lilis. Ini bukan ini. Kami Laskar Sabilillah Provinsi Lampung ingin memberikan respon langsung terhadap kejadian dugaan persekusi yang dialami seorang kiai di Kota Tangerang, yang kiai ini merupakan pengurus NU dan juga pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia. Perjuangan kami dalam rangka menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah surut, dan ini justru menjadi pecut bagi kami semua bahwasanya semua pejuang di Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah, mari rapatkan barisan. Kita semua bergandengan tangan, siapapun yang coba mempersekusi, mari kita lawan. Siapapun yang menghadang, mari kita tumbur. Rawi-rawi rantas, malang-malang tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqi nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'du. Saudaraku kaum muslimin sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada, bangsa setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah melihat sendiri
cuplikan video di mana ditengarai adalah oknum-oknum muhibbin sedang menggeruduk ya seorang kiai di Tangerang ya. Menurut info adalah Kiai Tatang, seorang pengurus LDNU. Ini contoh ya perilaku jahiliyah yang diterapkan ini. Bukan cara seorang muslim. Dan perilaku-perilaku ini tidak bisa ditoleransi ya. Ini perilaku yang sangat bejat saudaraku sekalian. Dan ini layak kita jadikan peringatan bagi kita semua warga Nahdliyin bahwa yang permasalahan nasab ini tidak sesimpel masalah nasab saja. Jelas ya saudaraku sekalian, mereka seorang gerombolan ini mendatangi seorang kiai. Tidak menunjukkan bahwa apa yang dia sampaikan selama ini membela ulama, kiai dan lain sebagainya. Bukan. Yang dia bela bukan ulama. Bukan ulama jelas. Ada radikalisme yang dia tontonkan. Perilaku radikalisme yang sudah dinyatakan oleh majikannya yang jelas mengatakan pendukung khilafah, ya kan, pendukung Indonesia bersyariat. Ini jelas melawan ideologi bangsa. Itu yang selama ini jelas Pancasila ini adalah ideologi yang tepat untuk Indonesia dan terbukti bisa menyatukan negara Republik Indonesia ini. Mereka yang sok paling Islam tapi setiap ceramah-ceramahnya kita lihat sendiri, ceramah yang provokatif, yang tidak pernah menyampaikan tentang ilmu, hanya doktrin dan lain sebagainya. Ini harus jelas posisi warga Nahdliyin khususnya harus jelas di mana dia berpihak, siapa yang harus dibela, gitu ya. Karena sudah jelas, nampak sekali, dan tidak bisa ditolerir sebenarnya. Gitu ya. Sampai sekarang memang yang membela tentang nasab ini belum bisa menunjukkan data-data. Yang sampaikan adalah mencaci, menghina, ya, mengkorek-korek kesalahan seseorang, memfitnah dan lain sebagainya. Itu kelompok mereka. Itu jelas. Lihat sendiri dari pendukung kelompok Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, dari LSPWI yang disampaikan, lihat ulama-ulama yang mendukung Kiai Imad. Selalu ilmu yang disampaikan, tentang ilmu. Ini datanya, ini faktanya, ini dalilnya. Bukan mencaci maki, Yahudi pesek lah, unyil pesok dan lain sebagainya. Ini harus kita sadari saudaraku sekalian. Nah, harus kita paham gitu loh. Enggak ada sampai sekarang belum ada yang menunjukkan ini dasarnya, ini dasarnya. Iya kan, kita lihat sendiri. Ada yang mengatakan dari pendukung mereka, tesis iblis 1000 kali wallahi, Kiai Imad iblis menyatakan seperti itu. Padahal jelas Kiai Imad itu siapa? Itu kiai. Nah, kiai, jelas ulama. Gitu. Hanya berbeda pendapat, berani mengatakan seperti itu. Ini jelas tidak, bukan tipikal Muslim Indonesia ya, yang tidak bisa diikuti lah, harusnya paham lah gitu loh. Dan para muhibbin ini sadar lah, lihat kejadian-kejadian seperti di KM 50 itu siapa korbannya? Warga pribumi. Mereka majikannya tidur nyenyak di rumahnya, ya kan, di kasurnya, tidak ada di depan. Korbannya dari 6 orang itu siapa? Pribumi. Yang dia bela siapa? Jihad fisabilillah. Belum tentu yang dia bela itu apakah benar, belum tentu. Nyatanya tidak pernah menyampaikan kebaikan, iya kan? Tidak pernah. Dan mulai sekarang harusnya paham semuanya, gitu loh. Santri-santri Nahdliyin pun harusnya paham
Gitu loh. Siapa di sini? Tidak layak dikembangkan di negeri ini perilaku-perilaku persekusi-persekusi yang semacam itu ketika berbeda pendapat. Udah beres. Gitu. Tidak terbukti. Tes DNA melenceng jauh. Tes DNA-nya melenceng jauh. Gitu. Dia tidak menerima tes DNA ya karena dia sudah tahu bahwa DNA-nya tidak nyambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sesuai dengan para sahabat-sahabat keturunan Rasulullah. Kemarin Kiai dari keturunan Wali Songo sudah tes DNA, terbukti haplonya C. Iya kan? Inilah yang harus kita pahami gitu loh. Mereka pergerakan mereka luar biasa. Yang dulu kita lihat ya kan seseorang yang kita anggap mereka dari golongan Habib yang soleh sepertinya, bahkan dianggap sebagai seorang wali, ya kan, yang kasaf. Tapi apa? Terbukti kan? Sejarah berdirinya NU dibelokkan, sejarah pendirinya Jatman juga dibelokkan. Terindikasi yang makam-makam palsu sudah terbongkar semuanya. Kenapa masih tidak paham? Sudah terbongkar semuanya, itu sudah paham. Ya jelas, sudah malah lebih mengerikan. Yang sepertinya soleh, sepertinya baik, ternyata juga yang dilakukan sangat mengecewakan. Paham, harusnya paham. Dan kita paham lagi, lihat yang dianggap sebagai seorang yang paling bagus. Kemarin juga apa? Mengatakan Habib Rizik gurunya NU. Ini sangat kurang ajar. Bagi saya itu kurang ajar sekali. Itu orang tidak punya akhlak, tidak punya adab. Habib Rizik itu siapa? Dari dulu musuhnya. Dia berlawanan, berseberangan dengan NU. Gerakannya berseberangan. Beraninya mengucapkan gurunya NU. Ini kan bahaya. Untuk sekarang mungkin enggak. Beberapa tahun yang akan datang. Yang dianggap sebagai imam besar di sini. Tapi terus diarahkan sebagai gurunya NU. 50 tahun, 100 tahun ke depan. Anak cucu kita tidak akan tahu. Dia pasti akan ngikut saja. Mengatakan itu gurunya. Edan bukan. Orang yang jelas mengatakan menghina Gus Dur, jelas-jelas. Mengatakan Gus Dur buta mata, buta hati. Sangat tidak layak dianggap sebagai gurunya NU. Kalau musuhnya NU mungkin ya, benar. Nah, tidak bisa. Warga nanti paham, harusnya paham. Gitu ya. Ini. Kalau dibiarkan lama-lama seperti ini, kalau aparat tidak bertindak fisabilillah, ya akan bertindak inilah. Makanya jawaban bahwa penting LPWI ini membentuk laskar ini ya karena ini. Untuk mengantisipasi kalau menjaga kiai, ya kan? Untuk menjaga kiai. Kalau tidak ada, bahaya. Mereka bisa seenaknya. Itu saudaraku, semoga senantiasa dalam lindungan Allah para pejuang-pejuang LSPW ini, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan dohir batin, khususnya Kiai Imaduddin Gus Abbas Buntet dan tokoh-tokoh yang lain. Dan saudaraku sekalian sebangsa setanah air, mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.